Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi fadhaihi wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik wa sallim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus untuk jamaah Masjid Al-Karamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Bahkan Allah memberikan kepada kita beraneka ragam fasilitas kehidupan, sehingga dengan berbagai macam fasilitas itu pula lah kita mampu melaksanakan aktivitas kehidupan kita yang sehari-hari. Kita tentu berharap mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharap apa yang Allah karunia ini, sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita rezeki, terkadang rezeki itu pula lah yang kadang membuat kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan, umur yang cukup, umur, ilmu. Dengan itu semua kita melawan Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari yang ke-26 dalam rangkaian ubudiyah kita di bulan Ramadan ini, kita tentu berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, kita selalu diberikan ketetapan hati agar selalu dan senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurahkan buat ruh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lapas dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, khusus jamaah salat subuh yang diberkahi dan dimuliakan Allah. Salah satu di antara doa yang kita ucapkan tak kala kita makan, doa makan itu yang selalu populer dibaca, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami dengan rezeki yang Kau berikan kepada kami. Tadi nasi satu piring, ada sambal, ada ikan, ada sambal terasi. Kita berharap apa yang kita makan itu menjadi keberkahan bagi kita. Jadi kalau kita berharap keberkahan dari apa yang sudah kita makan, setelah selesai makan berkumandang azan kita datang. Ini kadang-kadang mohon maaf, sudah makan rezeki Allah begitu banyak, kadang-kadang azan berkumandang lupa di jalan ke masjid. Minta barokah tapi tak mampu memenuhi panggilan Allah. Wa qina azabannar pula tuh. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Saya bilang. Bermohon minta jauh dari api neraka. Berkumandang azan dari Masjid Al-Karamah ini. Nak tolu aku tak ke masjid. Terkonyangan aku kalau dah buku. Masya Allah. Betul tak, Lek? Itu dia. Kadang-kadang fenomena yang menarik lah. Saya tidak merepek sebetulnya. Tapi memang hobi saya pula merepek tu kan. Kenduri habis maghrib tu. Habis maghrib kenduri. Habis maghrib kenduri. Habis maghrib itu habis sisa.
Selesai pas azan berkumandang masjid. Lupa dia simpang ke masjid itu. Yuk masjid dah. Nanti aja lah Ustaz. Dia bilang, ya Allah. Tadi waktu makan bukan main. Allahumma barik lana fima razaqtana. Minta barokah. Tapi panggilan tak mau memenuhi panggilan Allah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita cara jalan untuk mendapatkan keberkahan itu. Dua jalan yang Allah berikan itu, pertama amanu wa taqaw. Amanu wa taqaw. Az-Zariyat 96. Wa anna ahlal qura amanu wa taqaw, kata Allah. Dan apabila satu penduduk kampung, satu negeri, bahkan Batu, Rohil, Riau, Indonesia mau diberikan keberkahan, amanu wa taqaw. Jadi apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Negeri kita ini, ya Allah ya Karim, bawah minyak atas minyak. Apa kurangnya orang pintar di negeri kita ini? Kiai banyak, tuan guru bersera, pondok pesantren. Oh Allah, negeri yang paling banyak pondok pesantren. Bahkan dalam catatan ada lebih kurang 2000 pondok pesantren tahfiz Al-Quran di Indonesia. Berapa juta itu yang hafal Al-Quran di Indonesia ini? Tapi tak memberikan keberkahan buat negeri kita kan. Hancur-hancuran juga hanya negeri awak dibuatnya. Kenapa? Amanu wattaqaw. Jadi untuk mendapatkan keberkahan itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua syarat ini harus terpenuhi. Mutlak dia, iman dan takwa. Apa itu iman? Tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang beriman sajalah yang mampu dan mau melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Jadi jangan heran kalau 25 hari yang lalu ada saudara kita, ada kerabat kita, tetangga kita, saudara kita yang enggak puasa, jangan heran. Kenapa? Karena tak terpanggil dan tak merasa dipanggil. Nah, itu dia. Saya selalu membuat tamsilan, contoh itu gitulah. Duduk sore hari depan rumah, lewat tukang bakso, lewat tukang somai. Kebetulan awak mau makan bakso, yang awak panggil tukang bakso. Tukang somai tak akan pernah berhenti. Kenapa? Dia tak merasa dipanggil. Tukang bakso, sini. Datanglah tukang bakso. Orang nanya, tukang somai, kenapa kau tak berhenti? Aku tak dipanggil. Tak berhentilah aku, karena aku tak dipanggil. Yang dipanggil kan tukang bakso. Tukang bakso lah datang. Yang dipanggil, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada ente puasa. Yang merasa beriman terpanggil, yang merasa beriman merasa dipanggil. Itu tidak. Sederhana saja. Jadi kalau ada, jadi tidak usah merepet. Makanya saya bilang di tausiah Ramadan saya bilang, udah yang mau jualan saja, tidak usah tutup sama gorden. Kadang-kadang dengan manusia malu, dengan Allah tak malu. Ini kadang-kadang heran kita nih. Dengan manusia kita malu, takut nampak Pak Anto, takut nampak pengurus masjid. Dengan Allah tak pernah merasa malu. Jadi kata Allah, amanu. Jadi kalau kita mau mendapatkan keberkahan dari apa yang kita miliki hari ini, harta, jabatan, tahta, kedudukan, rumah mewah, mobil mewah, yang syarat mutlak yang pertama harus terpenuhi, amanu, beriman. Jadi oleh karena itu, bulan Ramadan ini Allah meminta kita untuk menjaga spirit keimanan. Ingat, 4 hari ke depan, tak sampailah 4 hari ke depan, 3 hari ke depan, kita akan berpisah dengan Ramadan. Mau tidak mau, suka tak suka, rela tak rela, Ramadan pasti berlalu. Cuma yang menjadi persoalannya adalah, mampu tak kita menjaga spirit keimanan kita ke hadapan Allah Subhanahu. Cuma kadang-kadang memang tantangannya, mohon maaf kalau di tempat kami itu, kalau sholat Idul Fitri, ya Allah, kurang besar masjid, kanan, kiri. 4 jam setelah sholat Id, sholat apa tuh? Sholat zuhur. Yang tadinya ramai, ditelan bumi semuanya.
Awak cari mana orang yang tadi ramai-ramai ini ya? Ya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Ini dah iman. Jadi kalau tak ada cerita lah kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang kita miliki hari ini tanpa kita menjaga spirit iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita ingin apa yang kita miliki hari ini, Fortuner kah, Alphard kah, Pajero kah, mobil mewah kan, duit banyak kan, mau berkah, wattaqau kata Allah. Amanu wattaqau. Apa itu takwa? Intisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi kalau kita mau bertakwa itu intisalul awamir, turuti apa yang sudah Allah perintah, jauhi apa yang Allah larang. Itu dia takwa. Nah, jadi ini dua syarat yang harus dipenuhi kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang hebat semua yang hadir subuh itu luar biasa. Karena salah satu barometer orang yang beriman dan orang yang bertakwa dan terhindar dari sifat nifak itu adalah orang-orang yang mampu hadir di setiap sholat subuh secara berjamaah. Jadi kita tentu berharap mudah-mudahan apa yang kita ini diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui cara jalan untuk mendapatkan keberkahan, kita kan mau ke Medan ini. Kan hampir mau lebaran mau ke Medan, mau ke tebing lah atau mau pulang ke Langkat, Tanjung Pura. Sampai Simpang Kawat, itu kan ada dua simpang tuh. Belok kanan dengan kiri. Tanjung Balai belok kanan. Niat kita mau pulang ke Tanjung Pura, mau ke Besilam. Udah jelas itu. Kalau ente mau, Ustaz Said, ente kalau mau ke Besilam kiri, jangan kanan. Dengan dipaksakan ke kanan, tak sampai. Cara jalannya kan sudah Allah sediakan. Kalau ente mau sampai ke sana, ini jalannya. Makanya saya selalu bilang, kita kalau beli obat terutama tanpa yang dari apotik lah, obat-obat sirup itu kan dalam kotak itu kan ada kertas. Sebelum kita minum tuh obat sirup, kita baca dulu nih. Dewasa 1 sendok makan 3 kali sehari. Anak-anak setengah sendok makan 3 kali sehari. Kenapa harus kita baca? Agar tidak salah makan, tidak overdosis. Begitu juga kalau kita beli perangkat elektronik. Saya yakin percaya kalau kita beli perangkat elektronik kita baca tuh bagaimana petunjuk pemakaian. Agar apa? Agar tak salah pakai. Begitu juga Allah kan sudah sediakan petunjuk pakai nih. Cuma kadang-kadang kita tak mau menggunakan petunjuk pakai yang Allah sudah sediakan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita penuhi 2 syarat yang Allah tetapkan itu, maka akan kita lihat indikator dari apa keberkahan yang kita miliki. Saya selalu sampaikan berkali-kali, berulang-ulang. Indikator keberkahan itu 2 cuma. Kalau kita punya jabatan, kalau kita punya kekayaan, kalau kita punya popularitas, indikator keberkahan itu 2. Pada yang dua itu, kepada Allah engkau taat, kepada manusia engkau bermanfaat. Itulah dia berkah itu. Jadi kalau kita punya kekayaan, tapi dengan kekayaan itu tak mampu kita dekat dengan Allah, nah belum berkah lagi. Oh, dengan kekayaan itu dia bangun masjid. Kan banyak orang hari ini mampu bangun masjid, tapi lupa jalan ke masjid. Duitnya sampai ke masjid, kadang-kadang nunggu di hadapan rumah itu pengurus masjid lewat. Mana? Udah lewat Pak pengurus masjid tadi? Belum. Tunggu di depan. Lewat, begitu lewat pengurus masjid dia ngasih amplop. Ini impak kami sekeluarga ya. Kami tulis nama Pak? Janganlah. Tulis hamba Allah aja. Ditunggu-tunggu duitnya sampai. Orang yang tadi nyata hamba Allah tak sampai ke masjid. Hamba Allah dari Hong Kong. Jadi yang namanya hamba Allah itu memprioritaskan apa yang ia miliki itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mendahulukan perintah Allah, menomor sekiankan perintah manusia. Jadi kalau Allah panggil kita, ya ala shalah,
Maka kan kalau kita simak baik-baik kumandang azan itu kan hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal falah. Kenapa tak falah dulu baru salat? Kalau falah dulu sukses dulu baru salat. Ini kalau mau sukses salat dulu kata Allah kata. Hayya 'alas shalah, yuk sama-sama kita salat. Baru hayya 'alal falah, baru sama-sama kita mendapatkan kemenangan. Ini kita tidak, kita balikkan, kita paksa dibalikkan. Hayya 'alal falah dulu. Aku Ustaz kalau dah punya Fortuner barulah aku ke masjid. Aku Ustaz kalau dah dapat ladangku 10 hektar baru aku ke masjid. Jadi kalau kita mau sukses, mau barokah kepada Allah, kita taat, kepada manusia kita bermanfaat kepada Allah. Jadi kalau hari ini kita punya duit, kita punya uang, kita punya kebun lebar, kita punya kekayaan itu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru sinkron tuh doa yang kita baca di awal tadi, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Ini makan, mohon maaf, makan bakso 3 piring, 3 mangkok. Teh botol itu manis dingin itu 2 gelas. Begitu habis makan minum tersandar itu. Tambah pula dengan air kelapa. Sandar itu. Oh enggak tolong aku menyonak Ustaz. Aku kalau dah habis buka itu memang tak tolong aku pergi ke masjid. Menyonak. Ialah pula makan minum terlalu banyak. Lupa dia yang dimakan itu rezeki Allah. Yang dimakan itu karunia Allah, yang dipakai ini karunia Allah, nikmat Allah. Allah suruh datang, tak datang. Ya Allah ya Karim. Ini kalau kita umpamakan punya anak. Kita punya anak 3 orang. Udah kita kasih jatah tuh. Sebulan seorang 3 juta. Pas hari berikutnya awak telepon. Yang ngumpul di rumah ya kita buka puasa. 1 tak datang. Kau dah aku kasih ongkos, dah aku kasih duit untuk pulang, kau tak pulang. Marah kita. Kenapa? Udah kasih kita fasilitasi kok. Udah kita fasilitasi, kita suruh tak datang dia ke rumah awak. Kau di duit aku aja yang kau ndak ya. Kan gitu. Tak pernah nelpon, tak pernah tanya kabar, tak pernah balik, tahu-tahu kirim WA sama ayah. Mak, kalau bisa kirim duit, Mak. Akan beda dia terkala anak sering nelpon, sering tanya kabar ya, apa kabar, dah makan, sehat. Malam-malam nelpon dia, ya kalau ada duit kirim. Terus enak hati tu ngirim. Kenapa? Karena dia silaturahmi dengan orang tuanya baik. Dengan Allah gitu juga. Nikmat Allah sudah kita makan, nikmat Allah sudah kita pakai, tapi tak mau memenuhi panggilan Allah. Ini luar biasa. Makanya saya selalu sampaikan, kunci bertambah atau tidaknya nikmat Allah itu sangat tidak tergantung pada lebar kebun kita. Tak diukur dari tinggi jabatan kita, tidak diukur dari tinggi sekolah kita. Jadi kunci bertambahnya nikmat Allah, Allah sendiri yang menjawab. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur aku tambah. Kan gitu bahasa Al-Qur'an tuh. Barang siapa yang bersyukur aku tambah. Jadi kalau kita menggunakan hukum timbal balik, yang bersyukur Allah tambah, yang tak bersyukur jangan pernah berharap nikmat Allah ditambah. Kita kan Pak Antu pandainya minta aja tuh. Ya Allah berikan kepada kami rezeki. Lupa dah makan 3 pinggan tuh nikmat Allah tuh. Allah nanya, kau minta rezeki yang kau makan itu bukan rezeki aku apa? Nah, minta lagi, ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Allah nanya, waktu kau minta sehat tu kau sakit tidak? Tidak. Sehat yang macam mana lagi yang kau minta? Ya kan? Lucu kita ini. Ya Allah berikan kepada kami kesehatan. Padahal satu keluarga tu tak ada yang sakit. Sakit gigi pun tak ada. Minta sehat juga lagi tu. Ya Allah berikan kepada. Apalah salah di awal bersyukur dulu. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu kan berkata, "Malam yaskur qalil lam yaskur kasir." Barang siapa yang tak pandai mensyukuri nikmat Allah yang sedikit, tak kalah mendapatkan nikmat Allah yang banyak, tak pandai dia bersyukur. Jadi indikator pertama, apa yang berkeberkahan dari apa yang kita miliki hari ini, kepada Allah kita taat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kepada manusia bermanfaat. Hari ini banyak orang taat kepada Allah dengan alasan rindu ke Baitullah.
rindu dengan Rasulullah. Hampir setahun itu 4 kali bolak-balik Mekah umrah. Nanya ke mana Ustaz? Oh, aku rindu kali Ustaz dengan Baitullah, dengan Rasulullah. Jadi besok pagi insya-Allah aku berangkat umrah sekeluarga. Boleh sih, sah-sah saja rindu kepada Rasulullah. Tapi ada orang miskin sebelah rumahnya sakit, tak mampu berobat, tak mampu pergi ke puskesmas, tak bisa berobat, tak mampu dan tak mau dia ulurkan duitnya. Masya Allah. Ada anak yatim di depan rumahnya, anak yatim kiri kanannya, lupa dia. Tapi kalau yang urusan ibadah, semua habis di gimbalnya. Salat 5 waktu di masjid, qiyamul lail, duha, puasa Senin Kamis, yaumil bid, segala puasa di libasnya. Tak ada ibadah yang tidak dikerjakan. Artinya apa? Hubungan dengan Allah terbaik, tapi hubungan dengan manusia tak tertata apik. Makanya dalam Al-Quran itu kan perintah puasa Al-Baqarah 183. Satu perintah, satu ayat, satu perintah. Coba kita tengok perintah aqimis shalah wa atuz zakat. Satu ayat 2 perintah. Aqimis shalah wa atuz zakat. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah coba gandengkan perintah salat dengan perintah bersedekah. Artinya apa? Allah ingin sampaikan kepada kita apalah namanya? Allah ingin sampaikan kepada kita umat Nabi Muhammad ini, seimbangkan hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau hubungan dengan Allah itu bisa kita perbaiki dengan ibadah salat, tapi hubungan dengan manusia tak mampu, tak bisa kita hubungi dengan perbaiki dengan hubungan salat. Terutama nyantuni anak yatim, perkara dan miskin. Terakhir barangkali ini kultum singkat kita pada pagi hari yang berbahagia ini, ibadah puasa itu luar biasa, luar biasa. Kenapa? Karena ibadah puasa itu mengajarkan kita merasakan bagaimana rasanya lapar. Saya selalu di awal-awal Ramadan dulu saya pernah selalu bertanya kepada jamaah, apa rasanya air laut? Haikal, air laut apa rasanya? Asin ya. Semua orang ditanya apa rasa air laut, orang semua sepakat bilang air laut itu pasti masin. Tapi tak semua orang pernah minum air laut kecuali orang pesisir. Jangankan mau minum air laut, nengok laut aja tak pernah, kecuali kampung kawan ini, beliau ini. Lokatnya laut, apalagi kalau pasang besar ya. Banyak tahu kita air laut itu rasanya asin, tapi tak semua orang pernah merasakan air laut. Air laut itu bukan masin, tapi pahit, karena kadar garamnya tinggi. Begitu juga kalau Ustaz Cipto ditanya, Ustaz apa rasanya tak makan? Lapar lah Ustaz. Pak Sugianto gitu juga, kalau ditanya apa rasanya tak minum dari pagi sampai sore? Haus lah Ustaz. Tahu kita kalau tak makan itu lapar, tak minum itu haus. Tapi sorrylah, tak semua orang pernah merasakan lapar dan haus. Bagaimana mau lapar kalau pagi sudah duduk di meja ajo kondong misalnya, lontong bengkalis misalnya, udah teh manis, kopi, susu. Kapan lapar yang beli? Kapan lapar, kapan haus? Semuanya sudah, pagi sudah sarapan, siang makan, sore makan, malam ngemil. Kapan kita merasakan lapar? Ramadan dengan ibadah puasanya ngajari kita, yuk sama-sama kita merasakan rasanya lapar seperti mana yang dirasakan oleh fuqara wal masakin. Hari ini banyak orang tahu rasa tapi tak pernah mau merasa. Ya, tahu rasa tapi tak pernah mau merasa. Tahunya rasa air garam itu asin, tapi disuruh merasakan garam, mau. Coba cicip, apa rasa garam? Masin Ustaz. Cicipilah, mau tak mau. Apa rasa makan lapar? Yuk sama-sama kita merasakan rasa, mau tak mau. Artinya apa? Ramadan mengajari kita bagaimana rasanya lapar, seperti mana rasa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tak punya. Di penghujung Ramadan ini, Masjid Mushola sudah memfasilitasi kita semua lewat panitia pengumpulan zakat dan fitrah maupun zakat mal. Jadi bagi kita yang hari ini sudah punya persediaan, mari yuk sama-sama, jangan tunda-tunda bayar zakat fitrah. Jangan tunda-tunda bayar zakat fitrah. Karena apa? Karena ada saudara-saudara kita yang secara kasat mata sekarang menunggu uluran tangan kita.
Kalau hari sore nanti buat makanan lebih, antar kepada saudara-saudara kita yang tak punya. Kenapa? Karena anak-anak mereka pingin juga makan seperti amanah yang dimakan anak cucu kita. 4 hari ke depan kita akan merayakan Idul Fitri. Cobalah kita renungkan. Kalau hari ini anak orang yang kita santuni, bulan depan tahu kan barangkali anak kita pula yang disantuni orang. Kalau hari ini anak cucu orang yang kita jejerkan, kita santuni, kita sedekahi, barangkali bulan depan, tahun depan keluarga kita pula yang disantuni orang. Nah, oleh karena itu berbuka hatilah kita untuk berbagi kepada fuqara wal masakin, kepada saudara-saudara yang kita tidak punya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan ini mengantarkan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik